Lapar yang dimaksud Sagara tentu bukan perut yang keroncongan ingin diisi makanan atau yang barusan disebut oleh pemuda tampan yang kini sudah menjelma menjadi pria sejati yang sudah tahu nikmatnya surga dunia. Dua kali berada di puncak pelepasan tentu membuat pasangan suami istri baru itu seolah candu dengan rasanya, meski harus merasakan sakit serta sulitnya menerobos tumpukan mie keriting tapi semua dibayar dengan rasa nikmat saat si sostel menerobos lalu lumer di dalamnya. Aisyah yang pandai menutupi rasa nyeri nyatanya tetap membuat suaminya peka karena Sagara bukan pria bodoh yang tak tahu jika menembus selaput darah perawaan itu sakitnya luar biasa, karena ada yang robek hingga membuat luka yang berujung rasa perih yang hanya dirasakan seumur hidup sekali. Dan keduanya patut berbangga diri karena sama-sama melakukannya untuk yang pertama kali dengan pasangan halal yang tentunya itu adalah hak dan kewajiban mereka berdua. Makan malam pun selesai, kini hanya ibu dan Aisyah yang ada di dapur membereskan sisa yang kotor di atas meja. Aisyah yang sudah terbiasa melakukannya terlihat sangat cekatan padahal beberapa hari kemarin ia tak melakukannya. Kalian nginep sampai kapan? Tanya ibu saat putri bungsunya itu sedang menyusun beberapa piring yang sudah dicuci ke dalam rak. Minggu sore, Bu. Sagara kan belum libur, jawab Aisyah yang hanya sekilas menoleh. Libur yang dimaksud wanita itu tentu libur sekolah, bukan libur kerja layaknya seorang istri sedang bercerita tentang suaminya. Lucu memang, sampai Mak Otor ingin menarik ulur si belalai gajah saking gemasnya. Iya, tak apa. Ibu yang sebenarnya belum terbiasa tanpa Aisyah hanya bisa pasrah di balik senyum kecilnya. Oh iya, Bu. Ini dari Saga, untuk ibu beli sabun, ucapnya sambil menyerahkan amplop yang cukup lumayan tebal dari saku gamisnya. Tentu itu hanya sebuah perumpamaan sebab tak mungkin juga Aisyah menyuruh ibu membeli sabun dengan uang yang begitu banyakkan dari dalam amplop tersebut. Apa ini, Nak? Tak perlu, ibu ada. Ibu yang tak enak hati langsung menolak apa yang disodorkan anak perempuannya itu. Tolong ambil, Bu. Ini dari suamiku, mohon Aisyah memaksa. Pakai saja untuk kebutuhan rumah tanggamu, Nak. Jangan pikirkan ibu dan bapak, kami sudah lebih dari cukup, bisa makan layak dan halal sehari 3 kali saja itu membuat kami sangat bersyukur. Tidak, Bu. Kebutuhan Aish sudah dipenuhi oleh Saga, ia suami yang bertanggung jawab meski masih memakai seragam SMA, jelas Aisyah yang kini sedikit menunduk, ada rona merah yang jelas di pipinya saat ini. Alhamdulillah kalau begitu, ibu senang mendengarnya. Semoga kamu benar-benar ada dalam pelukan pria yang tepat ya, yang rasa cintanya jauh lebih besar terhadapmu. Bisa melihatmu bahagia lahir batin adalah keinginan ibu dan bapak karena itu seolah doa kami selama ini telah dikabulkan, jelas ibu dengan perasaan penuh haru. Bagaimana tak bahagia, hidup Aisyah yang selama ini penuh warna semakin terasa sempurna. Jika dulu ia mengurus dan menemani beberapa anak di sekolah, berbeda dengan sekarang. Meski hanya ada satu di dalam kamar tapi jika sudah manja sampai ngereok tak jelas mauna apa rasa-rasanya lebih dari 10 anak yang sedang dihadapi oleh Aisyah saking randomnya tingkah laku suami kecilnya tersebut. Tak ada rasa malu dan canggung lagi, karena Sagara sudah mendapatkan tempat yang membuat ia nyaman setelah kesepian panjang 3 tahunnya. Begitupun dengan Aisyah yang menerima Sagara dengan segala kurang lebihnya pria itu. Kurang dalam hal kasih sayang namun lebih perihal harta. Saat Aisyah mencurahkan semua perhatiannya, Sagara tentu tak main-main menyerahkan isi dunia yang ia miliki pada wanita itu. Ceklek. Sagara yang masuk ke dalam kamar setelah puas mengobrol dengan bapak langsung naik ke atas ranjang. Ia yang berbaring dengan posisi menelungkup seolah tak bernyawa. Mau tidur sekarang? Pakai dulu selimutnya, ucap Aisyah sambil mengusap punggung Sagara. Meski hanya menggunakan kipas angin biasa tapi jika sudah tengah malam terutama subuh rasa dingin akan menusuk hingga ke dalam tulang. Tentulah pria itu akan tidur, karena semua sudah ia lakukan mulai dari masak-masakan, mandi wajib, makan, menunaikan kewajiban dan terakhir bertukar cerita dengan sang mertua.
Kini saatnya Sagara meluruskan semua ototnya karena sepulang sekolah ia tak lagi istirahat melainkan langsung ke kota B mengantar istrinya yang ingin pulang bertemu orang tua. Selimutin, gak nyampe tangannya, gumam Sagara dengan pelan dan mata terpejam. Tahu suaminya pasti sangat lelah, Aisyah pun melakukan apa yang diminta Sagara yaitu menyelimuti tubuh tinggi putih yang selalu gagah saat berada di atasnya dalam keadaan polos. Senyum pun langsung tersungging di ujung bibir Aisyah manakala mengingat hal-hal menyenangkan tersebut. Selamat tidur, Sagara, bisik Aisyah kepada pria yang masih saja tampan padahal ia sedang mendengkur halus. Rasa terima kasih dan ucapan syukur rasanya tak cukup Aisyah lontarkan pada sang pemilik hidup karena kini ia berada di tengah keluarga yang selalu menjunjung cinta dan wanita. Dalam hati, Aisyah selalu berdoa bisa menjadi Momi Amira, Mama Aluna dan juga Ama Melisa karena dengan mata kepalanya sendiri ia sudah melihat bagaimana ketiga wanita itu benar-benar diratukan dalam segala kondisi oleh suami-suami mereka yang nampak jelas besar cintanya. Hiduplah cukup denganku ya, meski aku tahu jika tak semua bambu lurus tapi aku selalu berharap kamu bukan salah satu yang bengkok itu, ucap Aisyah lagi yang kini susah sama-sama berbaring di bawah selimut berdua dengan suaminya. Benar memang jika tak semua mungkin bisa setia tapi Aisyah berharap Sagara tak akan meliuk ke samping kiri dan kanan hingga ia punya tempat singgah lain, itu jugalah yang menjadi salah satu ketakutan Aisyah mengingat umur suaminya yang masih sangat muda. Akan banyak hal yang Sagara temui pastinya termasuk wanita, terlebih saat ia memasuki perguruan tinggi nanti, sebelum Sagara tentu Aisyah dulu yang berpengalaman menjadi mahasiswi. Jika di kampusnya saja dulu cukup bebas, lalu bagaimana dengan universitas di ibu kota? Usai subuh, semua yang sudah menunaikan kewajiban hanya bersantai sambil menunggu waktu sarapan. Tak ada aktivitas apapun di hari Minggu ini cukup bersama di rumah menghabiskan waktu yang ada sebelum akhirnya Aisyah dan Sagara kembali ke ibu kota. Mas Fatih gak kesini, Bu? Tanya Sagara, jika tak ada bapak ia bingung harus bagaimana karena Sar bersama dengan Aisyah otak mesumnya selalu saja menggoda dan itu sedang ia hindari selama di rumah mertuanya kini. Lusa dia kembali, mertuanya belum pulih benar jadi istrinya pun masih sibuk sedangkan Fatih yang harus menjaga kedua anak mereka, jelas ibu tentang anak sulungnya itu yang memang tinggal berjauhan atau tepatnya sedang tak bersama dengan anak dan istri. Itu semua terpaksa dilakukan Fatih karena wanita halalnya harus mengurus mamaknya di kota lain yang sakit-sakitan, ia yang anak tunggal tentu tak ada pilihan lain untuk bergantian dan jadilah Fatih yang mengalah asal semua masih ingat akan kewajiban dan posisi masing-masing sebab jika sudah begini kunci utama untuk mempertahankan rumah tangga adalah kesetiaan dan keterbukaan. Sagara hanya mengangguk, ia lantas menoleh ke arah istri yang seorang anak bungsu perempuan yang pastinya begitu dekat dengan ibu. Akankah mereka akan mengalami hal tersebut jika masalah yang sama bisa saja menimpa keduanya? Tidak, Sagara sepertinya tak akan sanggup karena saat ia sibuk menuntut ilmu di sekolah saja rasa rindunya sudah menggunung dan itu membuatnya ia cepat pulang untuk masuk ke dalam pelukan wanita halalnya. Saga, kok ngelamun? Tanya Aisyah saat ia sadar sedang tatap penuh arti suaminya. Ah, enggak. Aku gak apa-apa, jawab Sagara yang malu sendiri sebab ketahuan sedang memikirkan sesuatu. Yakin? Kamu lain loh, ada yang kamu pikirkan, Sagara langsung menggelengkan kepala karena sialnya tebakan itu benar dan Sagara tak ingin membahasnya hal tersebut saat ini. Ya sudah, aku buatkan teh manis mau. Tawar Aisyah yang tak masalah saat Sagara tak ingin bicara, pria tampan itu tentu punya hak apa yang harus ia bagi dan cukup ia saja yang tahu. Aku mau susu, bisik Sagara tepat di telinga istrinya karena mereka memang sama-sama duduk di kursi meja makan dengan posisi bersebelahan. Sagara berani melakukan itu, sebab ibu baru saja keluar dari dapur menemui bapak di teras. Aisyah yang tak memakai cadar tentu semakin memudahkan Sagara sedikit mencumbunya. Semua itu karena tak ada orang lain di dalam rumah cukup ada bapak, ibu dan suaminya saja, tentu ketiganya tak masalah jika harus melihat raut wajah cantik Aisyah.
Berbeda saat ia dan Sagara belum menikah, ia harus tetap memakai kain itu meski berada di dalam rumah demi menjaga marwahnya sebagai wanita berstatus perawan tersebut. Susu apa? Putih coklat. Tanya Aisyah yang masih mode kalem karena ini masih sangat pagi, tentulah otaknya masih bersih. Tapi tidak dengan Sagara, tak peduli pagi, siang, sore atau malam, jika sudah dekat dengan Aisyah otaknya akan kotor bahkan butek karena isinya pasti yang enak-enak berbalut keringat. Mau yang mana? Kenapa jadi senyum-senyum gitu? Tanya ulang Aisyah. Mereka cocok dalam segala hal tapi tidak perihal kepekaan. Sagara yang mesum justru dihadapkan dengan wanita yang loadingnya selalu lama jika mengartikan kode-kode rahasia suami istri. Bukan menjawab apa yang ditawarkan sang istri, Sagara malah menjatuhkan kepalanya tepat di area favoritnya kini, apalagi jika bukan dada Aisyah yang tak terlalu besar namun pas dalam genggaman Sagara yang baru pertama kali punya mainan seperti itu. Mau susu putih yang ada coco chipnya. Candaan yang dilakukan oleh Sagara untuk Aisyah di dapur terhenti saat ibu datang dengan raut wajah panik seperti ada sesuatu. Dan itu membuat Sagara yang sedang bermanja harus mengubah posisi duduknya menjadi tegak lagi, dah begitu pula dengan Aisyah yang salah tingkah. Ada apa, Bu? Tanya sepasang suami istri berbarengan hingga keduanya menoleh bersama juga. CIEEEJODOH. Ada Haris, di depan ingin bertemu denganmu, jawab ibu. Seisi rumah tentu kaget dengan kedatangan pria berkaca mata tersebut, apalagi di waktu yang masih sangat pagi bahkan matahari saja baru naik untuk memberikan sinarnya pada para penghuni bumi. Mau apa dia? Tanya Sagara yang langsung bangun, dan itu sontak membuat Aisyah juga melakukan hal yang sama. Bukan Haris yang dipikirkan wanita itu tapi justru suaminya yang sudah terpancing emosi, jangan sampai rasa cemburu mengusai hati Sagara. Kamu tenang dulu, kita tanya dan datangi baik-baik ya, udah Aisyah pelan. Tenang. Kamu suruh aku tenang di saat ada pria lain cari istriku, iya. Bukan gitu, Saga. Pasti ada alasan kenapa dia datang kemari seperti ini. Betul, apalagi Haris terlihat sangat berantakan, timpal ibu tanya semakin membuat Aisyah dan Sagara penasaran. Sagara yang lebih dulu keluar karena Aisyah harus memakai cadar dan hijabnya lebih dulu di kamar sebelum keluar rumah, terlebih kali ini ia bertemu dengan seseorang yang jelas bukan muhrimnya. Kini ada Sagara, Haris, bapak dan ibu lalu disusul oleh Aisyah. Baru saja wanita yang kini sudah rapi dan tertutup itu keluar, tangannya langsung ditarik ke belakang punggung Sagara. Murid SMA tengil yang kini berubah menjadi pria pecemburu itu tak sudi wanitanya dilihat orang lain meski hanya matanya saja. Mohon maaf, kedatangan saya mengganggu kalian semua, ucap Haris. Benar kata ibu jika ia terlihat berantakan dengan kedua mata merah seperti orang yang tak tidur. Bagus deh kalau sadar diri, balas Sagara dengan nada ketus. Tangannya yang masih memegang tangan Aisyah diremat sedikit kuat hingga ia menoleh. Sakit. Diem, jangan dulu bantah kalau orang belum selesai bicara. Tegas Aisyah, kali ini rasanya ia benar-benar marah pada Sagara yang sedikit kelewatan. Karena menurut Aisyah akan ada alasan yang sangat jelas dituturkan oleh Haris sekarang tentang ada apa yang sebenarnya ia alami hingga pria satu anak itu datang demi bertemu dengan Aisyah. Intan demam dari kemarin, dan kondisinya jauh lebih parah saat aku kembali dari sini. Ia kubawa ke rumah sakit jam 3 tadi karena memang panasnya tak kunjung turun, sedangkan Intan selalu menyebut namamu, Aish, jelas Haris dengan tatapan ingin dimengerti tentang keadaan putri satu-satunya itu. Mendengar alasan dari Haris, tentu semua orang kaget terlebih ibu dan bapak pun tahu dengan Intan, tahu bagaimana dekatnya anak itu dan juga menjanya pada Aisyah. Tapi istri saya itu dulunya seorang guru, bukan dokter. Cetus Sagara menekan akhir katanya. Iya, aku tahu, tapi ini bukan perihal profesi. Intan memang sedekat itu dengan Aish dan ia butuh Aish sekarang untuk ditenangkan. Intan tak mau makan, minum obat bahkan berkali-kali mengamuk sampai selang infusnya terlepas. Aish, kamu mau datang menemui Intan kan?
Alasan dan semua penuturan Haris memang benar tapi ia tak bisa gegabah mengambil keputusan tentang ia dan tidak sebab pria di depannya kini adalah satu-satunya orang yang paling berhak atas hidupnya. Ia tak mau karena rasa kasihan pada Intan langkah kakinya yang keluar tanpa ridha suami itu menjadi bumerang di dunia dan akhirat nantinya. Ayo, Aish. Aku tak bisa meninggalkan Intan lama-lama di rumah sakit, mohon pria berkacamata itu lagi. Dek. Hati Aish semakin mencelos karena benar kata pria itu mana bisa anak sekecil Intan ditinggalkan di rumah sakit meski pastinya ada suster yang menemani tapi tak sama dengan keluarga sendiri. Aisyah tak bisa membayangkan serewel apa Intan karena sehat saja ia begitu manja. Aish, panggil Haris semakin frustasi karena ia terus ingatnya anaknya di rumah sakit. Yang awalnya semua mata tertuju pada Aisyah kini beralih pada Sagara. Ucap Aisyah dengan perasaan berdebar hebat, ini lebih menakutkan dari ia minta izin pada bapak. Duh, aku lapar, balas Sagara yang memegang perutnya sendiri. Mau dibilang alasan tapi kebetulan bagian tengah tubuhnya itu memang berbunyi barusan. Aisyah yang kebingungan sendiri menutup mata sekilas, ia menarik napas berat lalu dibuangnya perlahan dan kemudian tersenyum di balik cadarnya setelah ia merasa hatinya jauh lebih nyaman usai meyakinkan dirinya sendiri. Ayo, aku temani makan dulu, jawab Aisyah dengan tangan masih saling menggenggam satu sama lain. Mendengar hal tersebut, Sagara, bapak dan ibu tersenyum senang tapi tidak dengan Haris yang kecewa berat dengan keputusan Aisyah. Aish, tidakkah kamu kasihan pada Intan? Tanya Haris masih mencoba untuk sabar, ia tekan emosinya karena masih berharap Aisyah akan berubah pikiran. Aku kasihan pada Intan, tapi suamiku sedang kelaparan. Ini waktunya aku dan kami sarapan semuanya. Aku harus mengurus suamiku dulu karena dia yang utama. Datang atau tidaknya aku ke sana, nanti ku kabari lagi, jawab Aisyah dengan keputusan finalnya tersebut. Perasaan bangga menyeruak di hati suami dan orang tua yang menganggap keputusan Aisyah sudah tepat. Jangankan untuk orang lain kini untuk bapak dan ibu saja wanita itu harus meminta izin lebih dulu. Dan alasan Sagara seolah mengingat semua itu. Baiklah, aku tunggu kabarmu dan aku harap kamu bisa datang demi Intan. Balas Haris yang bicara dengan tegas karena tatapan matanya tajam ke arah Sagara. Aisyah mengangguk pelan, dan itu entah dilihat atau tidak oleh Haris yang langsung pamit pada ibu dan bapak. Setelah pria itu pergi, bukannya ke dapur yang katanya lapar Sagara malah membawa istrinya ke kamar, bapak yang melihat hal tersebut sedikit khawatir anak dan menantunya akan berselisih paham tentang kejadian barusan tapi ia yakin juga jika di balik seragam SMA yang masih melekat di tubuh Sagara ada juga kedewasaan yang tak mungkin akan menyakiti perasaan putrinya. Ceklek. Pintu dibuka oleh Sagara yang masuk lebih dulu sedangkan yang menutup tentu Aisyah. Kini sepasang suami istri baru itu sama-sama duduk di tepi ranjang. Sagara yang sudah kesal sejak tahu si Duda datang hanya bisa mengumpat dalam hati. Buka kadarmu, titah Sagara pada Aisyah. Iya, akan kubuka, jawabnya yang selama ini selalu manut apa kata suaminya. Tanpa bantahan Aisyah langsung melepas kain tipis yang menutupi dari bawah mata hingga dadanya tersebut. Setelah terbuka tanpa basa-basi Sagara langsung melumaat abis bibir merah alami sang istri tanpa ampun. Ini hukuman untukmu Aisyah Nura Pradipta, Saga. Pekik Aisyah saat ia merasa napasnya hampir saja habis, tak hanya sekali karena pria yang baru mau beranjak dewasa itu katanya sedang memberi hukuman. Memang berbeda, ciuman Sagara kali ini tak semanis biasanya, sedikit lebih kasar dan menuntut hingga Aisyah sulit sekali mengimbangi. Kenapa? Mau lagi? Gak gini caranya, kita bisa bicarakan baik-baik. Aisyah yang sebenarnya takut masih mencoba untuk sabar. Aisyah tahu betul pria seusia Sagara sedang labil-labilnya, kadang apa yang dilakukan tanpa dipikirnya dua kali, lebih mengedepankan emosi daripada logika dan hati. Itulah yang dirasakan Aisyah pada suaminya. Baik gimana? Kamu mau minta izin ke aku buat ke rumah sakit kan? Iya, kan aku baru mau minta, kalau kamu gak izinin aku gak akan pergi.
Aku tahu batasanku dalam bertindak, ucap Aisyah sambil menahan perih di bibirnya. Dan kamu tahu jawabannya. Si duda itu cuma cari alasan buat deketin kamu, Aish. Intan sakit, hanya itu yang aku pikirkan. Tapi tidak dengannya, anak itu tetap akan jadi alasan utama. Lagi pula ia tahu sejak kemarin kamu sudah menikah, harusnya dia bisa kasih pengertian buat anaknya. Sagara terus saja mengomel sedangkan Aisyah tak berani membantah. Wanita cantik penyabar itu hanya menunduk melihat ke arah tangannya yang ia letakkan di atas paha. Semua didengar Aisyah sampai ia tak lagi mampu menahan air matanya dan isakan kecil itu nyatanya didengar oleh Sagara. Kamu menangis. Apa anak itu lebih penting dariku? Tanya Sagara. Tidak, bukan begitu hanya saja aku benar-benar khawatir pada Intan, jawab Aisyah. 1 tahun bersama dari Senin hingga Jumat memang sudah menimbulkan rasa sayang yang sebenarnya bukan hanya pada Intan saja tapi juga semua murid di taman kanak-kanak ataupun di tempat les tapi Intan memang paling dekat dengan Aisyah karena mereka sering pergi bersama saat ada waktu senggang, dan itu tak lebih hanya untuk menemani Intan yang katanya kesepian tanpa sosok ibu. Kamu bisa telepon anak itu saja, tak harus datang ke sana, balas Sagara yang langsung keluar dari kamar. Ini adalah perdebatan pertama di antara mereka berdua selama menikah. Jadi tak heran jika Aisyah nampak sangat sedih dan kecewa. Sagara yang sudah keluar membiarkan istrinya itu menelepon Haris untuk bicara dengan Intan, cukup sebatas itu saja ia mengizinkan Aisyah. Bukan Sagara tega, hanya saja ia tak ingin Haris semakin berlaku seenaknya dengan alasan Intan. Jika pria itu tak ada rasa mungkin Sagara tak akan sekesal ini. Di dalam kamar, Aisyah yang bingung menelpon atau tidak masih menatap ponselnya di atas nakas. Niatnya tentu hanya ingin tahu kabar Intan dan sebenarnya ini bukan yang pertama, ia memang sering diminta Haris untuk merayu Intan makan, cepat tidur dan juga minum vitamin. Jika dulu ia langsung mengiyakan tapi tidak dengan sekarang yang harus seizin Sagara karena yang ia telepon adalah seorang pria tak beristri sedangkan ia kini sudah bersuami. Bismillah, ku niatkan hatiku untuk bicara dengan Intan, ucap Aisyah yang kemudian meraih ponselnya. Dengan menggunakan sidik jari, kini benda pipi itu pun menyala. Tak ia hiraukan beberapa pesan yang masuk sebab Aisyah langsung mencari kontak nama ayah Intan. Tak perlu menunggu lama, panggilan pun tersambung. Dan suara Harislah yang didengar oleh wanita itu. Assalamualaikum, Aish. Ya ampun aku menunggumu sejak tadi. Kapan datang? Tanya Haris dan Aisyah begitu jelas mendengar helaan napas lega dari pria tersebut. Waalaikumsalam, Mas. Maaf, apa aku bisa bicara dengan Intan? Intan sedang tidur, tak perlu bicara dengannya kamu cukup datang kemari, oke? Jawab Haris, dari nada bicara pria itu jelas sekali jika ia masih berharap banyak Aisyah menemui Intan. Kalau begitu titipkan salamku saja pada Intan. Katakan padanya jika di sini aku mendoakan Intan agar lekas sembuh. Apa kamu tak akan kemari untuk bertemu Intan? Tanya Haris tak percaya. Andai wanita itu tahu sebulat apa kedua mata pria itu saking kagetnya sebab hanya doa yang dilontarkan oleh Aisyah. Tidak, Mas. Aku mohon maaf. Kenapa? Apa karena bocah SMA itu? Tanya Haris lagi yang kali ini tak lagi bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Jaga ucapanmu, Mas. Dia suamiku. Tegas Aisyah yang tak suka dengan penuturan Haris yang seolah sedang meledek suaminya meski itu adalah sebuah kenyataan. Apa yang kamu lihat darinya? Apa karena dia jauh lebih kaya dariku? Apa kamu tak malu menikah dengan pria semuda itu, Aish? Haris terus memberondong pertanyaan mencari alasan yang sebenarnya. Cukup. Ini sudah di luar pembicaraan yang seharusnya. Aku meneleponmu hanya untuk bicara dengan Intan, jika dia tidur kamu bisa sampaikan doaku untuknya. Masalah aku datang atau tidak bukankah itu hakku? Begitupun dengan alasannya. Ucap Aisyah, baru kali ini ia berani bicara ketus pada orang lain. Iya, aku tahu. Tapi kamu juga harus tahu jika aku dan Intan sangat kecewa padamu.
Tanpa memberi tahu nyatanya kamu sudah menikah, resign dan tinggal jauh di ibu kota. Apa kamu memikirkan perasaan kami? Bukankah tak ada hubungan apapun di antara kita? Aku hanya diminta untuk menemani Intan dan aku menyanggupinya karena sekedar bermain, balas Aisyah yang kembali menaikkan nada bicaranya. Tapi kami ingin lebih dari itu, Intan ingin kamu jadi ibu sambungnya karena ia tahu aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu dan selama ini aku selalu berusaha ingin menghalalkanmu meski berulang kali kamu menolaknya. Perdebatan pun terus terjadi seperti tak ada yang mau kalah. Haris seolah terus mengingatkan apa saja yang sudah ia berikan dan mereka lalui bertiga selama setahun ini. Terlebih memang bukan hanya orang sekitar yang tahu karena keluarga itu pun menaruh harapan yang sama pada Aisyah. Jika sudah berulang kali aku katakan tidak harusnya kamu paham jika perasaan tak bisa dipaksakan. Aku hanya menerima ajakan Intan untuk main tapi bukan berarti aku menerima lamaran dan pinanganmu, Mas. Lalu apa? Apa alasan kamu mau menikah dengan bocah SMA itu? Desak Haris yang seakan hampir gila hari ini, ia harap datangnya Aisyah akan membuatnya tenang tapi justru sebaliknya. Karena aku mencintainya, aku jatuh cinta pada Sagara. Aisyah sampai menekan nada bicaranya agar Haris paham dan tak lagi bertanya padanya, saking kesalnya wanita itu sampai ia tak sadar jika Sagara sejak tadi ada di belakangnya. Ulang coba yang keras, kok aku gak dengar?